salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, setelah libur sekolah yang cukup panjang dan jalanan yang lama lengang, jika setelah berdesak-desakan untuk membeli perlengkapan penunjang, saatnya kita kembali ke sekolah yang penuh kenangan. Kembali ke sekolah, saatnya kembali menerapkan PHBS-nya. Apa itu PHBS? Nah, kita sudah bersama Kak Rizka dan Kak Sita. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kita nanti akan ngobrol bersama tentang PHBS di sekolah. Nah, nih, mungkin dari Kak Sita dulu ya. Oke. Selamat datang kembali ya ini ke podcast kawan Diska ya Kak Sita ya. Dalam setahun udah 2 kali nih. Ini udah kedua kalinya. Oh, baru 2 kali ya. Berarti bulan depan lagi gitu ya. Oke Kak Sita, apa sih yang dimaksud dengan PHBS? Iya. Jadi PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, untuk kali ini yang kita bahas khusus PHBS yang dilakukan di sekolah gitu. Iya. Nah, oke, apa itu PHBS yang di sekolah itu apa sih? Oh iya, jadi PHBS itu adalah perilaku positif yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Jadi nggak cuma muridnya aja, tapi gurunya, kemudian penjaga kantin, karyawan, lalu penjaga sekolah, dan juga orang tua siswa gitu. Oke, jadi melibatkan seluruh warga di sekolah gitu ya untuk PHBS sekolah ini. Nah, manfaatnya sendiri Kak Sita, apa sih manfaatnya kita melakukan PHBS di sekolah? Jadi manfaat dari PHBS itu membiasakan seluruh warga sekolah untuk berperilaku sehat supaya terutama untuk siswa ya, biar belajarnya itu lancar, kemudian menyerap pelajaran itu mudah, dan gurunya pun bisa mengajar dengan baik gitu. Terus selain itu juga bisa untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di sekolah. Jadi bebas dari yang namanya sampah, terus bebas dari yang namanya jentik nyamuk dan sebagainya gitu. Oke, jadi memang PHBS di sekolah ini memang diperuntukkan untuk menjaga kesehatannya para siswa maupun guru warga, gitu ya, dan juga warga sekitar sekolah. Oke, Kak Rizka, apa sih yang termasuk PHBS di sekolah, apa aja sih? Iya, jadi sebenarnya untuk perilaku PHBS, namanya kan PHBS, perilaku hidup bersih di sekolah. Banyak sekali Kak sebenarnya untuk perilaku yang baik itu kan banyak ya, tapi ada 8 yang mungkin bisa diterapkan di sekolah. Nah, 8 ini sudah diatur nih di dalam Direktorat Promkes ya Kak. Jadi ada 8, yang pertama itu adalah mencuci tangan dengan air dan juga air yang mengalir nih khususnya, dan juga dengan sabun. Yang kedua adalah jajan di kantin. Jajanannya itu harus sehat gitu. Terus kemudian ada menggunakan jamban yang bersih dan juga sehat. Jadi enggak nih no yang kotor-kotor seperti itu. Kemudian melakukan olahraga secara teratur dan juga terukur. Teratur ini ada jadwalnya Kak, juga terukur. Nah, setiap kali dilakukan pengukuran, misalkan ada pengukuran kebugaran, biasanya kan kalau di SD dulu kita masih zaman sekolah kan ada pengukuran lari kan, nah itu juga bisa, termasuk salah satu indikatornya. Terus kemudian ada memberantas jentik nyamuk, ada tidak merokok di sekolah, kemudian menimbang berat badan dan juga tinggi badan setiap 6 bulan sekali, kemudian membuang sampah di tempatnya. Jadi ada 8 itu tadi. Ada 8 indikator PHBS di sekolah ya? Ya, yang bisa diterapkan. Oke, ini indikator, 8 indikator PHBS sekolah ini mulai dari SD, SMP, SMA, atau cuma SD aja, atau SMP aja, gimana nih? Semuanya Kak, bisa diterapkan, bahkan sampai perguruan tinggi bisa. Oh, jadi PHBS di sekolah ini nggak sampai yang sekolah aja ya, tapi juga sampai di perguruan tinggi. Betul sekali gitu Kak, iya. Oke, tadi indikator pertama adalah mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Betul. Nah, kenapa sih kita harus cuci tangan nih? Kenapa harus cuci tangan Bu Sita? Apa nih ya? Mbak Sita sama Mbak Rizka nih? Ya udah aku jawab ya. Iya boleh. Oke. Apa kita Kelamaan ya? Oh iya, kelamaan. Ikutan jawab juga dong. Jadi kenapa kita harus mencuci tangan, terutama dengan air mengalir itu karena kalau kita pakai air yang udah menggenang, kita kan nggak tahu ya itu airnya udah terkontaminasi bakteri atau kuman, atau kita nggak tahu itu air yang
udah di apa yang di wadah itu bersih apa enggak kita nggak tahu, makanya kita menggunakan air mengalir karena itu udah otomatis insya Allah airnya udah bersih. Kemudian kenapa harus pakai sabun? Karena sabun itu nanti yang membunuh bakteri atau kuman yang ada di tangan kita, yang membersihkan tangan kita dari kotoran. Nah, fungsinya dari kita mencuci tangan tuh apa ya? Itu tadi mencegah namanya penyakit, salah satunya diare yang bisa atau juga bisa cacingan, terus kena tipes seperti itu. Jadi mencegah penyakit-penyakit yang mudah mudah tertular lewat tangan kayak gitu. Oke, jadi manfaatnya sangat amat penting sekali gitu ya, karena apa-apa kita tuh pakai tangan Pakai gitu tangan, ya. benar. Pertama kali kita megang sesuatu tuh pasti ya Tangan. megang ya pasti pakai tangan ya. Dan kan kuman kan juga kelihatan kalau dilihat secara Nggak mata kelihatan kan ya. Kasat mata nggak nggak kelihatan. kelihatan. Jadi itu penting untuk pentingnya. menggunakan tangan. sabun dan juga air yang mengalir tadi. Oke, nah ini saya kembali ke Kak Rizka atau Kak Sita nih? Iya, silakan. Oke, gitu Iya. ya, nggak bohong lagi ya. Nah, gimana sih cara cuci tangan yang baik dan benar tuh? Nah, ini Kak, ini yang biasa kita bawa ke SD. Oke. Ya, ada lagunya sebenarnya. Sekolah. Iya, ke sekolah ada terutama lagunya. SD karena kita ingin menciptakan suasana yang menyenangkan dan adik-adik itu kan kalau menggunakan lagu itu lebih mudah menghafalnya gitu. Iya, Kak. Nah, terus ini kita coba ya lagunya. nanti Barangkali dipraktekkan. bisa Oke. dipraktekkan untuk Oke, di saya sekolah ikut ya. yang lain. Baiklah. Aku juga. Ya, yang pertama, jadi cuci tangan, jangan lupa sabunnya, di air mengalir di seluruh bagian, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, kuku pergelangan. Ayo kita semua jangan lupa lakukan. Yeay! Lagi. Sekali lagi. Oke. Ikut nyanyi ya Kak. Aduh, Bagi yang apa-apa. bisa. Saya nanti merusak suasana. Oh gitu ya, sudah biarkan saja saya aja yang Oke. menyanyi. Yuk. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya, di air mengalir di seluruh bagian, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, kuku pergelangan. Ayo kita semua jangan lupa lakukan. Yeay. Gitu Kak. Jadi biar adik-adik itu seneng. Kalau diajak nyanyi kan seneng Iya, tuh. kayak nggak pelajaran gitu ya. Iya, kayak nggak pelajaran. Kita Jadi bermain-main gitu ya. betul Malah sekali. mudah hafal nanti. Nah, kalau tadi sudah diajarkan lagunya, kemudian cara cuci tangannya, nah, kapan nih waktu yang tepat untuk cuci tangan? Iya, kalau untuk anak-anak nih, kapan sih waktu yang cepat untuk cuci tangan? Nah, ini biasanya sebelum dan sesudah kita mau makan. Oke. Sebelum menyentuh makanan. Kemudian setelah dari kamar mandi Kak, setelah buang air kecil, setelah buang air besar, setelah membuang sampah, kemudian membersihkan ingus atau membuang ingus. Dan yang paling penting adalah setelah bermain, terutama bermain dengan hewan peliharaannya Kak, seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya, pentingnya kapan-kapan kita harus Iya, cuci tangan. Ya. Hmm. Kemudian kita lanjutkan kembali ke indikator kedua nih ya, bersama Kak Sita. Oke Kak Sita, pertanyaan selanjutnya. Kayak kursi panas ini rasanya, kayak kursi panas ya Kak. Oke, tadi kan jajanan sehat ya yang di kantin sekolah. Nah, jajanan sehat itu yang seperti apa sih? Atau soto, rawon? Iya, bisa itu soto rawon. Yang penting dalam menyajikannya itu masih dalam kondisi tertutup, nggak Oke. dihinggapi lalat, ya kan? Nggak dihinggapi apalagi serangga-serangga gitu. Kecoa. Aduh. Itu buat lauk ya. Terus Kurma. jajanan sehat itu tidak mengandung yang namanya zat pengawet, zat pewarna, kemudian bumbu-bumbu penyedap yang terlalu kerasa banget micinnya itu. Terus bahan makanannya juga yang aman. Kalau misalnya ada bahan makanan tambahannya itu yang aman untuk tubuh. Kemudian selain itu jajanan sehat itu juga harus terjamin kebersihannya. Jadi nggak dihinggapi tadi ya, dihinggapi lalat, kecoa atau serangga apapun.
Kemudian pengelola kantinnya kalau di sekolah dilihat, diperhatikan apakah kuku-kukunya bersih, jangan sampai kuku-kukunya panjang hitam terus menyajikan makanan gitu ya. Batuk-batuk Nanti takutnya muncrat kabeh ya. Tapi biasanya kayak gitu ya tambah enak ya. Campuran ya, MSG tambahan, bumbu tambahan. Bahannya. Iya kayak Tambah gitu. lagi. Kemudian di kantin juga harus tersedia air mengalir dan sabun untuk mencuci tangan. Ada tempat sampahnya juga yang nggak kalah penting, sama ada pengawasan juga ya dari pihak sekolah terkait jajanan yang dijual di kantin kayak gitu. Oke, jadi memang kalau bisa jajanan yang ada di kantin itu memang jajanan sehat ya, di mana Iya. tidak ada tadi terlalu banyak penyedap ataupun pewarna. Nah, ini biasanya anak-anak itu kan suka nih ya, yang warnanya ngejreng-ngejreng, ya rasanya gurih-gurih. Nah, apalagi Iya. kalau pakai saus, Lezat. Pentol. Nah itu meskipun harus ada ya, kadang kan nggak bisa ya kita kantin sekolah full murni Iya, ya, jajanan benar. yang nggak ada kemasan itu kan juga Iya. mungkin agak susah gitu ya. Tapi sebagai mungkin guru ataupun sebagai orang tua, kita juga harus mengedukasi anak-anak kita. Betul. Gitu ya, bahwa jajanan yang sehat itu yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga mereka nanti jajan di kantin itu sudah Tahu sendiri, berpikir gitu ya. berpikiran. Nah, inilah pentingnya kita edukasi juga ke anak-anak kita, pentingnya untuk jajan sehat ya di kantin sekolah. Oke, kembali ke Kak Rizka. Untuk indikator ketiga adalah menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Nah, bagaimana ini? Apa sih indikator bersih dan sehat itu? Nah, untuk jamban yang bersih dan sehat itu indikatornya ya Kak, ini tidak ada air yang menggenang, gak becek. Jadi harus bersih gitu. Dan yang paling utama ini harus tersedia air yang mengalir. Itu tadi, air bersih yang mengalir ya Kak, mengalir seperti ini. Dan menggunakan sabun, ada sabunnya. Terus kemudian disediakan tempat sampah biar nggak ada sampah yang menumpuk berserakan. Karena itu tadi juga sampah yang berserakan juga masuk dalam indikator ya, membuang sampah pada tempatnya. Jadi nggak boleh ada sampah yang berserakan. Disediakan tempat sampahnya itu. Kemudian tidak ada serangga, terutama itu tadi kecoa, tikus. Nah, jangan sampai nggak ada. Kemudian kamar mandinya itu mudah dibersihkan. Ya, jadi terlihat bersih, kemudian tidak ada air yang menggenang, disediakan air yang mengalir, air bersih yang mengalir nggih, ada sabunnya, kemudian disediakan tempat sampah seperti itu Kak. Oke, jadi memang untuk kamar mandi sendiri nggak perlu yang mewah gitu ya, Iya. tapi harus yang bersih. Iya. Kemudian juga memenuhi syarat-syarat indikator tadi, di mana ada air mengalir, kemudian ada sabun, ada tempat sampah, yang pasti lantainya juga tidak becek gitu. Iya, dan ada septic tank juga Kak untuk mengalirkan limbah yang tadi yang dari tinja. Itu yang utama juga penting. Oke, mungkin kalau anak-anak SD itu jarang ya untuk BAB mungkin ya di sekolah karena takut gitu ya. Kayaknya pengalaman Kak. Diempet ya. Diempet Sampai pulang sekolah Pegang kerikil nggak Kak? Iya dong, tetap dikasih saku ya. Nah, itu tadi pentingnya untuk menjaga kebersihan jamban bersih dan sehat gitu ya. Oke, saya kembali ke Kak Sita kembali. Tadi indikator keempat, aduh ini saya kayak kuis beneran ya. sana sini gitu. Oke. Oke. Untuk indikator keempat adalah olahraga secara rutin. Nah, ini kan untuk biasanya di sekolah itu kan cuma seminggu sekali ya untuk olahraga. Nah ini itu kurangkah dan manfaatnya apa aja sih untuk olahraga secara rutin ini? Jadi sebetulnya kalau di sekolah olahraga seminggu sekali cukup Cukup. sih. Yang Oke. penting setiap pelajaran olahraga ikut semua. Ikut. Iya. Biasanya Tidak pura-pura sakit perut gitu iya, ya. biasanya kan kayak Iya. gitu ya pengalaman nih. Ke UKS Apalagi yang anak cewek biasanya kan kayak gitu. Alasan. Iya. Lagi menstruasi, perutnya Jadinya sakit, males gitu. kayak gitu. Padahal manfaat olahraga itu kan banyak banget ya. Tubuh bisa menjadi bugar, sehat, kemudian nggak gampang sakit-sakitan. Terus pada saat menerima pelajaran juga bisa fokus kayak gitu. Nah, ya itu tadi berarti setiap pelajaran olahraga harapannya tuh semuanya ikut gitu.
Kalau anak cewek itu yang biasanya males-malesan, yang banyak alasan. Kalau anak cowok, saya jamin, saya yakin kalau anak cowok Malah pasti seneng ikut, ya. malah semangat Malah pelajaran seneng. olahraga. Soalnya nggak perlu pakai mikir gitu kan. Pelajaran udah selesai, dia belum kembali ke kelas. Iya, biasanya kebanyakan gitu. gitu. Benar. Ini berbanding terbalik ya Sama yang dengan para cewek. ciwi-ciwi ya. Nah, itu tadi betul, pentingnya betul. juga untuk tetap olahraga secara rutin. Walaupun di sekolah itu seminggu sekali, tapi kalau di rumah diusahakan setiap hari gitu ya, minimal ada 30 menit. Nah, Betul sekali. Oke, kita kembali ke Kak Rizka. Untuk indikator kelima, Iya. yaitu memberantas jentik nyamuk. Nah, nih bahayanya apa nih kalau sampai di sekolah itu ada jentik nyamuk? Nah, kan sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Jadi menghabiskan waktu lebih banyak selain di rumah adalah di sekolah, Kak. Anak-anak mulai dari pagi sampai kadang ada yang sore pulangnya. Full day gitu ya. Full day. Nah, kan dari pagi tuh sampai sore. Nah, masalahnya nih, Kak, jentik nyamuk yang ada di air bersih, terutama di kamar mandi dan juga lingkungan mungkin di pot-pot yang menggenang atau di vas-vas seperti itu, pokoknya yang di air bersih itu adalah jentik dari nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu merupakan vektor penular penyakit DBD atau demam berdarah. Nah, jadi kenapa kok penting diberantas ya? Karena itu tadi, karena bisa menularkan, karena dia adalah sebagai vektor penyakit itu tadi demam berdarah. Karena waktu anak dari pagi sampai siang dihabiskan di sekolah, dan nyamuk Aedes aegypti sendiri itu menyerangnya ibaratnya adalah di jam-jam pagi sama sore. Nah, jadi itu adalah waktu yang rentan. Oleh karena itu penting sekali, Kak, untuk pemberantasan jentik nyamuk. Karena di wilayah kami sendiri ada contoh nih, Kak, salah satu sekolah di SD itu tiap kali kami ke sana ketika survei PHBS itu selalu ada jentiknya. Oke. Dan beberapa bulan kemudian ada yang kena DBD. Ada kejadian. Ada kejadian DBD, ada kasus DBD di sekolah tersebut. Kami ibaratnya itu tidak kaget karena sebelumnya kita survei ada jentiknya. Jadi sebenarnya kita udah edukasi ya. nggih, karena itu merupakan hal yang penting lah, karena mungkin ada keterbatasan tenaga yang membersihkan seperti itu. Nah, mungkin bisa nih bagi Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan adik-adiknya. Jadi mungkin di beberapa sekolah yang sudah mengaktifkan Pokja PSN, jadi mungkin bisa dihidupkan kembali nih gitu. Jadi yang bergerak aktif adalah adik-adiknya. Jadi ikut memantau kebersihan lingkungan sekolahnya, terutama ini DBD. Pasti kan itu menjadi kegiatan yang menyenangkan ya, Kak, nyenteri jentik nyamuk ya. Nyari Dulu kan. gitu ya. Nanti kalau dapat dikasih 10.000. Kan lumayan kalau itu. Nah, gitu, Kak. Itu jadi kegiatan yang menyenangkan Betul. gitu ya. Jadi outdoor learning bisa menjadi salah satu kegiatan seperti itu. Oke, karena di mana jentik nyamuk ini kan tidak hanya di kamar mandi aja gitu Betul. ya. Apalagi kalau ada genangan-genangan air. Apalagi waktu musim hujan seperti itu. Kemudian kan sekarang kan tempat minum itu banyak yang cup-cup gitu Iya, ya. benar-benar. Nah, itu kalau nggak dibuang di tempat sampah atau di sekitaran lingkungan sekolah, nah ini kena air hujan, nah jadi sarang nyamuk ya. Cara nyamuk. Sarang nyamuknya. Oke, kita kembali ke Kariska lagi untuk indikator yang keenam. Tadi adalah tidak merokok. Nah, apa sih bahayanya merokok? Terutama ini untuk anak-anak yang masih sekolah nih. Ya, nah ini kita berkali-kali ya, Kak, untuk penyuluhan di sekolah. Terutama kami menghimbau kepada bocah laki-laki ya, anak laki-laki. Bocah. Mas-mas, adik-adik dan juga bapak-bapak guru di sekolah, nggih. Mungkin yang merokok di sekolah, kami mengingatkan kembali nggih tentang bahaya merokok. Jadi rokok itu sebenarnya banyak sekali kandungan zat kimianya, Kak. Ada 4 ribuan bahan kimia yang terkandung dalam rokok. Dan 43 diantaranya itu adalah bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Jadi bahan-bahannya yang di rokok itu mulai dari cat kuku itu ada, cat tembok itu ada. Pokoknya bahan-bahan yang berbahaya itu ada semua di rokok. Nah, ada 3 bahan utama atau yang menyusun semua ini itu adalah yang pertama adalah nikotin. Jadi zat nikotin ini membuat ketagihan. Jadi akan terus-menerus membuat kecanduan. Jadi ketika sekali nyoba itu kenapa akan terus ingin terus. Jadi bahayanya rokok itu membuat kecanduan karena ada zat nikotin itu tadi. Yang kedua ada namanya tar. Jadi tar ini menyebabkan
mengandung bahan yang karsinogenik ya, menyebabkan kanker seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengandung zat karbon monoksida. Dia ini mengurangi kecepatan ya dalam penyampaian oksigen di dalam tubuh seperti itu. Dia Jadi kayak bahaya. ngikat oksigen gitu Betul, ya. Dan apalagi zaman sekarang itu kan ada namanya rokok elektronik ya Kak, namanya vape. Lah itu kenapa dia lebih berbahaya? Karena dia menciptakan kecanduan yang teramat, dan kan banyak rasa toh. Anak itu semakin penasaran, ingin ngicip rasa ini, ingin ngicip rasa ini gitu. Lah jadinya itu semakin membuat ingin mencoba ini itu, lah akhirnya dicoba IKB, wes ketagihan seperti itu. Bahayanya sama-sama bahaya, menimbulkan berbagai macam penyakit juga seperti itu. Dan bahkan di sekolah yang kami temui ketika waktu penyuluhan sekolah ya Kak ya, itu ada adik-adik yang baru masuk kelas 1 SMA, dia tuh udah merokok sejak kelas 6 SD. Dan dia merokoknya dari putung rokok bekas Kak. Jadi dia awal mulanya coba gitu ya. Ketagihan. Dilalah dia punya riwayat asma. Terus setelah merokok dia merasakan tuh efeknya. Jadi semakin berat asmanya. Nah, ketika kami tanyai, apa Dek yang kamu rasakan ketika kamu punya asma, kamu merokok? Katanya nafasnya lebih berat Mbak, dan asma saya lebih berat daripada sebelumnya. Nah, terus keputusan kamu sekarang apa? Sekarang saya berusaha untuk berhenti merokok seperti itu. Jadi kami sangat mensupport gitu. Terus ini sekalian promosi ya Kak. Kalau misalkan ada yang ingin berhenti merokok, bisa datang di klinik UBM kami, namanya UBM Krishna. Jadi ada UBM Krishna gitu. Betul. Jadi nanti kami akan membantu bagi bapak dan juga adik-adik yang berniat untuk berhenti merokok. Jadi nanti selain kita mengukur kadar itu tadi karbon monoksida dalam dirinya, nanti akan ada edukasi juga, nanti kita akan bantu sampai benar-benar berhenti seperti itu. Sip. Nah ini tadi mungkin karena kalau di sekolah pasti terlepas dari pengawasan orang tua tentunya. Betul. Ya kadang di sekolah pun mungkin enggak, tapi di luar sekolah Ya, itu, kadang hampir nongkrong kemana. Nah, karena ini- memang pengaruh dari teman itu besar loh Kak. Betul. Di sekolah enggak, di rumah enggak, ternyata Tapi di nongkrong tempat di luar. tongkrongan. Iya. Nah, ini kan agak susah ya kalau tidak Iya. dari diri kita sendiri Betul, untuk niat, keinginan berhenti. Betul Nah, sekali. apalagi tadi bahayanya banyak sekali ya, bahwa Mm-mm. itu juga bisa bersifat kanker, dimana kalau udah kanker itu pasti akan menimbulkan kematian juga. Nah, ini sangat fatal ya, apalagi kalau anak-anak yang memang usianya belum cukup gitu ya, nah belum mengerti. Nah ini bahayanya, apalagi kalau uangnya juga masih minta orang tua. Nah, gitu iya. ya. Nah, Bener. ini sayang sekali Menyebabkan kerugian ekonomi sebenarnya ya Kak. Betul. Merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Betul. Gitu. Oke, kita kembali ke Kak Sita. Nah, tadi sudah sampai 6 indikator ya. Nah, ini indikator yang ketujuh adalah menimbang berat badan dan mengukur badan setiap 6 bulan sekali. Nah, ini untuk apa sih? Kak Sita. Jadi mengukur menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan itu minimal 6 bulan sekali ya, untuk mengetahui, untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan siswa-siswa yang ada di sekolah. Jadi kan usia sekolah itu kan masih usia pertumbuhan gitu kan. Jadi perlu untuk dipantau minimal ya 6 bulan sekali. Sebetulnya kita di puskesmas juga rutin ya ke sekolah untuk melakukan screening kesehatan. Nah itu sekalian juga untuk mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, sekaligus screening kesehatan yang lain, misalnya pemeriksaan telinga, mata, Termasuk apalagi ya, merokok. screening perilaku merokok juga. Kemudian ada apalagi screening nafsa itu juga ada. Betul. Mungkin TB ada juga, kesehatan jiwa screening gitu ya. kesehatan jiwa, jiwa, iya, banyak. TB juga. Nah, ini berarti terintegrasi gitu ya, Betul bahwa sekali. pentingnya kita untuk menimbang berat badan, juga mengukur tinggi badan minimal 6 bulan sekali. Nah, ini juga menentukan kondisi kita gitu Status ya, gizinya status juga gizinya sih, apalagi iya. gitu. Dan mungkin sebentar lagi juga akan ada screening di Betul. sekolah gitu ya, Iya. karena tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru biasanya. Oke, tadi kemudian ada indikator yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini gimana kalau adik-adik ini tidak membuang sampah pada tempatnya nih?
Iya. Apakah harus dihukum nih Kak Sita? Ya sebetulnya harusnya pihak sekolah ya Melakukan membuat pengawasan. SOP atau aturan mengenai membuang sampah pada tempatnya supaya murid-murid itu bisa membuang sampah sesuai aturan, artinya buang sampah pada tempatnya. Bahkan kalau bisa nih sekolah itu menyediakan sampah minimal 2, jadi maksudnya ada pemilahan juga untuk sampah basah sama sampah kering kayak gitu. Jadi mungkin ada juga untuk reward dan punishment gitu ya. Iya, Kelas bisa. terbersih, kelas terkotor Ya, gitu atau ya. dilombakan gitu Iya, ya tiap benar, kelas, Nah, mana ini kelas. memacu gitu ya. Iya, betul. Nah, ini pentingnya juga untuk selalu membuang sampah pada tempatnya karena sampah itu kan juga sumber penyakit juga ya. Apalagi betul. kalau dihinggapi lalat, kemudian lalatnya nanti nempel Terbang ke makanan yang tadi. kita. Nah, bisa diare, bener. bisa sakit, yang lainnya juga. Sakit perut. Oke, terakhir nih, bisa kasih tahu atau Kak Ariska, pesan apa nih yang bisa disampaikan ke adik-adik nih? Iya, Adik-adik atau kakak-kakak? yang SD adik-adik, Oh, gitu ya. yang SMA kakak-kakak kan udah Teman besar. sebaya. Sebaya sama kita-kita. Iya masih muda kok. Iya, betul. Ya, jadi karena kan ini back to school ya, it's time to Yes. back to school, kembali ke sekolah. Ya, jadi kami berharap adik-adik bisa menerapkan minimal 8 itu tadi, perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Jadi nanti dari kita, teman-teman dari Puskesmas akan melakukan survei di sekolahnya masing-masing tentang 8 itu tadi. Dan kita juga akan terus melakukan pembinaan, Kak, dan juga intervensi secara berkala tentang hal ini. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu guru dan juga kepala sekolah, sekolahnya akan terus kami bina dan kami awasi. Jadi kita akan selalu bekerja sama untuk memantau perkembangan dan kesehatan terutama anak-anak didik ya dan juga lingkungan sekolahnya. Seperti itu. Oke, Kak Sita mau menambahkan atau sudah cukup? Mungkin selain 8 indikator itu nambah lagi kali ya tentang protokol kesehatan. Oh iya, benar, karena COVID masih belum hilang ya. Sebetulnya walaupun sekarang udah masa pandemi katanya udah berakhir, Ya, cuman betul. kan penyakit yang ditularkan melalui udara kan masih banyak ya, ada TB, ada batuk pilek pun kayak gitu. Jadi diusahakan di sekolah itu tetap gunakan masker apabila dalam kondisi sedang tidak enak badan. Baik itu untuk muridnya, Bapak Ibu guru juga, ya pokoknya Penjamah warga makan sekolah terutama tadi ya, ya. atau penjamah Penjamah makan. Ya, betul, penjamah makan juga sebaiknya menggunakan masker ketika menyajikan makanannya kayak gitu. Ya, betul sekali. Pentingnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Karena PHBS tidak hanya di rumah tangga aja ya, tapi Iya. juga ada di sekolah. Betul Nah, sekali. dimanapun itu, mari selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga germas. Oke, terima kasih Kak Ariska dan Kak Sita. Siap, sama-sama. Tim promosi Sama-sama. kesehatannya Puskesmas Sukosari nih ya. Betul, Terima Kak. kasih atas kehadirannya dan juga informasinya hari ini. Ya, Sama-sama. jangan lupa untuk selalu saksikan info sehat selanjutnya.